Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita gunakan guard nomor 2, terus kita gunakan kosong, tuasnya ditutup atau zero close, maka kita gunakan guard nomor 1, tuasnya kita tutup terlebih dahulu sahabat. Kita potong terus sedikit demi sedikit, tapi jangan terlalu ke atas ya. Terus kita open tuasnya, kita sambungkan dengan guard nomor 2 yang pada awalnya sudah kita kerjakan dengan teknik yang kita ayunkan, jangan ditekan ke dalam, langsung menuju ke atas dengan bantuan kelenturan tangan. Jadi di sini diperlukan kelenturan tangan sahabat. Kita tengok, kita lihat bagaimana tegak lurusnya. Kalau masih ada yang tebal, maka kita perharus lagi. Setelah itu kita gunakan zero open sahabat ya. Yang pada awalnya tadi kita gunakan zero close di atas kuping, kira-kira 2 jari sedikit ya, nggak apa-apa. Kita sambungkan, dan mana yang masih tebal ya, karena ada cengkukan di kulit customer kita bisa menyambungkannya dengan cara kemiringan clipper. Kita cek terus, kalau masih kurang menyambung atau kurang tegak lurus, kita bisa potong lagi, kita tegakkan lagi. Jadi upayakan pada bagian samping kanan kiri usahakan tegaknya sama. Di sini customer kita memiliki rambut yang tebal, yang kaku, jigrak, dan warna kulit sawo matang. Jadi bagi sahabat semuanya, kalau bagi saya sendiri jangan terlalu tipis ya pada bagian atas kupingnya, karena kita menyesuaikan warna kulit customer kita. Kita cek lagi, kita lihat lagi, kalau masih kurang menyambung, masih ada yang kurang ataupun kurang tegak lurus, kita bisa gunakan zero open untuk menyambungkan. Kalaupun masih ada yang masih tebal ya, kita bisa gunakan lagi kemiringan zero open. Setelah dirasa cukup, kita bersihkan pakai sikat yang agak keras sahabat. Ini potong lagi. Potong ya. Terus kita tanya sahabat, apakah jambangnya dipotong atau dibiarkan? Setelah kita potong, usahakan kita perhalus lagi ya, dengan cara kita potong menggunakan trimmer, kita naikkan sedikit, kita ayunkan, jangan terlalu ke atas juga, supaya gradasinya lebih sempurna. Terus kita buat pola untuk mempermudah kita dalam proses pengerokan nantinya sahabat.
Jadi di sini kita menyesuaikan ya kulit customer kita. Setelah itu kita bersihkan sahabat mesin kita. Jangan lupa kita kasih minyak singer untuk mempermudah kita atau proses selanjutnya memotong pada bagian atas. Jadi pemotongan saya dari depan ya, depan terlebih dahulu, lanjut samping dan belakang. Bagi sahabat semuanya bebas sahabat, mana yang sahabat lebih nyaman sahabat gunakan. Di sini saya potong pada bagian tengah dulu untuk buat patokan sahabat ya. Jadi usahakan kita buat patokan tengah terlebih dahulu, nanti pada bagian samping kanan kiri kita menyesuaikan. Terus kita tanya sahabat, apakah ukuran pada bagian tengah itu kurang pendek atau tidak. Jadi hal yang paling pokok pada bagian flat top, pada bagian yang atas ya, cepak pada bagian atas itu tentang bagaimana kita bisa mengukur kesesuaian rambut samping sama yang atasnya. Jadi usahakan kita tanya terlebih dahulu pada bagian atas, kalaupun sudah cukup maka kita bisa potong rambut samping kanan kirinya. Terus di situ rambut yang depan itu memang sesuai permintaan customer kita. Jadi untuk flat topnya pada bagian depan itu enggak nyambung sahabat ya, memang enggak nyambung, tetapi nyambungnya pada bagian belakang. Ya tadi karena sesuai permintaan customer kita. Dan bapak ini adalah orang yang pertama kali minta potongan cepak ya. Cepak pada saat saya belum bisa mencukur cepak setelah saya buka pangkas rambut di jalan poros. Dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi pelanggan saya ya sahabat. Di situ saya potong ya pada bagian samping kiri untuk menyesuaikan ya. Ya tadi kita patokannya pada bagian tengah tadi. Jadi dibutuhkan konsentrasi yang sangat dalam ya, konsentrasi penuh. Dan pada bagian belakang juga kita samakan atau kita ratakan dengan cara kita tegakkan sisir kita. Kita bersihkan lagi sambil kita lihat-lihat mana yang kurang rata. Di sini sahabat bisa melihat ya bagaimana caranya menyambungkan cepak yang tadi pada bagian tengah tadi kita potong. Jadi sisirnya sedikit kita turunkan untuk pada bagian yang samping ya, samping keluar. Kita turunkan supaya lebih menyambung, lebih sempurna lagi hasilnya. Jadi di sini tertutup oleh kepala saya. Saya berharap sahabat semuanya bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Kita cek lagi mana yang kurang, kita lihat lagi, kita potong dari belakang.
Terus kita sempurnakan sahabat ya. Kita gunakan sisir menuju ke depan, datar ya, karena customer kita pada bagian depan sedikit ke bawah ya. Ya memang ya tadi sesuai permintaan customer kita. Kita potong sedikit demi sedikit, dan nanti pada bagian samping kanan kita gunakan gunting sahabat. Di sini kita pakai clipper, satunya kita pakai gunting, supaya sahabat semuanya lebih tahu kedetailannya ya, lebih detail gitu maksud saya. Jadi seperti itu sahabat ya. Kita bisa sedikit demi sedikit kita haluskan, mana yang ada cikrakan, ada tonjolan rambut, kita sapukan, kita ratakan, karena memang ya namanya juga cepak memang seperti ini, agak sulit dan durasinya agak lama juga. Di sini kurang lebih 23 menit sahabat ya, kurang lebih pemotongannya. Memang telaten ya, harus telaten. Jadi ngomong-ngomong ya, saya lanjutkan. Untuk saya bisa mencukur cepak seperti ini, itu setelah saya buka pangkas rambut sahabat. Jadi saya nggak menunggu pintar dulu ya untuk membuka pangkas rambut. Kebetulan bapak ini orang yang pertama kali saya buat praktek, buat belajar untuk memotong model cepak. Kita cek lagi sahabat, terus kita potong, kita ratakan tegak lurusnya. Bagian belakang juga sama. Setelah itu kita proses pengerokan. Sahabat bisa melihat ya, di depan, atas, tengah itu ada rambut yang menonjol sedikit. Nanti kita haluskan lagi. Kempun ageng Mas. Ampun. Nuwun niku biasane iki wong apa ya digambari ngene. Bayi wong. Di sini ada beberapa obrolan ya sahabat. Bagi sahabat semuanya usahakan kita ajak obrol dan kita ikuti tema-tema pembicaraan dari customer kita. Karuan ngomong Ya. gitu. Karena memang salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dan supaya betah ya. Customer kita itu betah ketika potong di tempat kita. Dan seperti Anda lihat tadi, Bapak ini sampai tertidur ya ketika saya potong. Karena memang biasanya kalau orang itu sampai tidur ketika kita potong, biasanya mereka itu nyaman dan percaya dengan hasil potongan dari kita. Jadi ngomong-ngomong ya, saya lanjutkan lagi cerita saya, bahwa dulu pada malam hari ketika saya baru buka pangkas rambut tahun 2016, Bapak ini yang pertama kali datang ke tempat saya jam 11 malam ingin potongan cepak kotak. Tetapi saya bilang bahwa saya belum bisa mencukur cepak kotak. Kebetulan Bapak ini rela rambutnya untuk saya jadikan belajar atau praktek ya. Dan sampai sekarang beliau ini menjadi pelanggan saya sampai sekarang. 2016 sampai 2023, dan semoga beliau ini tetap setia menjadi pelanggan saya. Ya tadi ya, usahakan maksimalkan layanan kita, entah itu kehalusan, cara pemotongannya, dari siletnya harus baru, karena ya tadi beliau ini pelanggan ya, harus kita maksimalkan pelayanan kita.
Kita cek lagi ya. Munggul ya sing arep. Lekukan di atas itu, depan pelipis, Bebane kan di atas anu, Mas. pelipis, Buat supaya motor lanang kan bebannya sama gede hasilnya kabeh. antara kanan dan Jika kiri. motor metik kan sing anake kayak ngarepno imbang. Atau wolon yang pas bleder Terus kita bedakin, buri, waduh ban ngarep rada munggah entek ning ati. Terus ya, Mas. Nggih, kita dalam pas bleder ya, Mas. Kayaknya kita gosok lagi, kita bersihkan. Si Mas. Sampai 12. Ini sih kamu berapa nih, Pak? Pakai sikat yang agak kasar sahabat supaya lebih Tapi Mas aku cepat regane kok hilang Yu, rambut yang masih menempel. Iya, Iya. biasa gitu. SR ya. King ya, King. King XL. Kita lihat ya, kita potong lagi, kita rapikan lagi. King boros. Rambut yang tadi kita bahas di tengah atas depan, nanti kita potong lagi. Kalau ini pikir apa ya, Mas? Apa ya senengan hati nih? Ikri berapa mediun kene wis tak ikri. Untuk pengerokannya juga usahakan serapi mungkin, King gak nutut. kanan kiri sama, tegak lurusnya atau tegak bengkoknya harus sama. Gimana ya dia grup-grup. Rambut yang ada di gulu, ya gulu belakang, Tangki ini ngecat. gulu kalong namanya ya sahabat. Biasanya orang Jawa menyebutnya begitu. Iya. Kita usahakan kita bersihkan. Iya, nggih. Ngene radiator nggih. Nah, anu Mas, saking suwine kan lagi bocor nggon ngisor lho, Mas. Itu Mas, Pak. Ya, di situ kita potong ya. Kalau masih ada rambut 1, 2, 3 yang nongol, kita potong. Baik sahabat semuanya, semoga pembahasan ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.